Baik, selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di diskusi online baca. Sore ini kita akan membahas topik menakar konflik kepentingan di KPK dan BUMN. Sebetulnya topik untuk sore ini nggak jauh ya dari permasalahan yang kita belum lama dengar. Ada dua permasalahan nih, terutama tentang konflik kepentingan. Uh, Misalnya yang satu adanya kalau ngomongin konflik kepentingan tuh bukan cuma baru-baru ini aja, tapi beberapa bulan lalu kita sudah dengar ada problem konflik kepentingan, misalnya dari rangkap jabatan stafsus milenial yang ditakutkan menyalahgunakan jabatan demi kepentingan bisnis pribadi. Terus yang baru-baru ini di KPK misalnya ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan KPK Firly Bahuri. Beliau mungkin sudah pada tahu atau sudah pada baca atau dengar beritanya tentang beliau naik helikopter yang ternyata bukan fasilitas yang dimiliki oleh KPK. Terus kemudian di BUMN, ini berita yang terbaru adalah temuan Ombudsman akan indikasi rangkap jabatan yang ditemukan di hampir 400-an komisaris BUMN. Nah, konflik kepentingan ini sepertinya penting untuk kita bahas, baik dari perspektif hukum, dari perspektif etisnya seperti apa, juga bagaimana konflik kepentingan ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, untuk membahas topik kali ini, kita sudah ditemani dengan Mbak Asfinawati. Beliau ini adalah Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan juga di sini juga ada Prof. Susi Dwi Haryanti. Beliau adalah Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran. Sebelum kita mulai diskusi kali ini, sebelum kita mendengar paparan kedua bicara ini, saya mau mengajak penonton di Facebook untuk menuliskan pertanyaan atau tanggapan di kolom komentar, baik yang mau disampaikan langsung ke salah satu pembicara ataupun yang keduanya, atau misalnya mau memberikan tanggapan atau pendapat apa sih yang penonton rasakan, atau apa sih apa yang penonton lihat mengenai masalah konflik kepentingan, bisa dituliskan saja di kolom komentar di Facebook. Nanti akan kami lihat dan kami sampaikan ke pembicara. Oke, langsung saja. Yang pertama saya pengen dengar dari Prof. Susi. Prof. Susi ini karena dosen, jadi saya pengen tahu dari kacamata akademis, mungkin aspek legal dan etis dari konflik kepentingan itu apa saja, terus bagaimana sih pengaruh kepentingan, apakah ada kepentingan ekonomi atau kepentingan politis dalam konflik kepentingan. Saya persilakan Prof. Susi. Baik, terima kasih Mbak Amira. Selamat sore kepada semuanya. Selamat sore Mbak Asvin. Kita ketemu lagi. Baru beberapa hari yang lalu ya Mbak ya, kita barengan. Iya, selamat sore. Senang bisa ketemu lagi. Ya, kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda gitu ya. Selamat sore juga kepada peserta diskusi sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award yang sudah mengundang saya untuk memberikan semacam bukan insight juga ya, tetapi semacam pengalaman pengetahuan sedikit saja mengenai apa yang disebut sebagai etika, kemudian bagaimana timbulnya konflik kepentingan ini bisa terjadi, kemudian juga bagaimana cara untuk mengatasinya, apakah melulu dengan hukum ataukah juga justru yang non hukum. Saya minta izin untuk share screen ya, nggak apa-apa ya, dari sini saja. Iya, silakan. Ya. Oke. Ya. Jadi sesuai dengan judul diskusi ini saya kasih ini saja paparan saya. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Amira, saya ingin masuk terlebih dahulu kepada etika gitu ya. Karena sebelum kita masuk pada etika, kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 gitu ya, tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi,
dan Nepotisme (KKN) gitu ya, sebagai amanat dari TAP MPR tentang KKN juga. Jadi kita masih punya itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 yang saya pikir kemudian menjiwai berbagai kehadiran peraturan perundang-undangan yang lainnya, termasuk juga pembentukan kode etik oleh beberapa lembaga. Saya mulai terlebih dahulu dengan etika, dan secara umum kehidupan manusia itu diatur oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum dan non-hukum. Jadi ini kan harus kita sadari bahwa ketika kita hadir di dunia ini, maka ada ketentuan-ketentuan yang hukum dan ada ketentuan-ketentuan yang non-hukum. Yang non-hukum ini juga banyak sekali. Dan salah satu aturan-aturan yang bersifat non-hukum itu adalah aturan etik atau aturan moral, yang lazim dikenal dengan berbagai sebutan. Nanti ada Code of Ethics, kemudian juga ada Code of Conduct gitu ya. Nah, karakter utamanya dari aturan-aturan non-hukum ini sebetulnya terletak pada kewajiban dibandingkan dengan hak. Jadi kalau kita bicara mengenai aturan etik, kita bicara mengenai aturan moral, itu penekanannya lebih kepada kewajiban. Jadi nanti Mbak Aswin akan menjelaskan lebih jauh apa akibat konflik kepentingan ini terhadap hak asasi manusia gitu ya. Nah, jadi kalau karakter utama dari aturan-aturan non hukum ini penekanannya pada kewajiban, maka konsekuensinya adalah hak orang lain gitu loh, adalah hak pihak lain gitu untuk meminta supaya pihak yang satu itu melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dan kita tahu bahwa semula ketentuan etik itu adalah aturan tingkah laku di kalangan profesi yang melayani publik secara individual dan dia bersifat independen. Misalnya dokter, kemudian advokat ataupun akuntan gitu. Jadi semula itu dia di kalangan profesi tertentu yang melayani publik secara individual dan independen. Namun aturan-aturan moral ini dibutuhkan karena di satu pihak profesi tersebut juga dilakukan oleh pekerja independen yang tidak terikat oleh ketentuan hukum yang mengatur hubungan kerja dengan pihak lain, namun di pihak lain terdapat kegiatan yang melayani publik. Jadi tetap dibutuhkan tanggung jawab gitu. Jadi meskipun misalkan advokat gitu ya, dia bekerja untuk individu. Jadi dia memberikan bantuan hukum kepada individu ataupun kepada kelompok gitu ya. Di satu sisi dia independen, tapi di sisi lain karena dia melayani kebutuhan-kebutuhan itu, maka muncullah konsep juga tanggung jawab gitu. Jadi meskipun dia independen, kemudian dia profesional, tetapi dia juga dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, dan sejalan dengan perkembangan, maka pekerjaan-pekerjaan di lingkungan publik yang didasarkan pada keahlian tertentu, misalnya dosen, kemudian guru, kemudian hakim, serta pekerjaan-pekerjaan publik lain yang mensyaratkan moralitas tinggi, misalnya anggota Badan Perwakilan, DPR, DPD, kemudian MPR, kemudian juga pejabat-pejabat publik. Kan sekarang rata-rata mempunyai persyaratan moralitas gitu ya. Nah, itu kemudian membutuhkan kehadiran ketentuan-ketentuan etika itu. Oleh karena itu, saat ini dijumpai berbagai kehadiran aturan etik, kode etik DPR, kemudian kode etik hakim, kode etik jaksa, kode etik penyelenggara pemilihan umum, termasuk juga kode etik KPK, karena saya pikir KPK juga pasti punya kode etik gitu ya. Nah, etik atau etika itu pada dasarnya adalah aturan bertingkah laku, seperti aturan tingkah laku pada umumnya, dan dia merupakan refleksi satu historis perjalanan dan budaya masyarakat. Jadi etik itu nggak bisa dilepaskan dari refleksi historis, perjalanan, dan budaya masyarakat. Jadi sampai sejauh mana nanti kita bisa lihat. Kemarin contohnya kita tahu bahwa di New Zealand itu kasus baru ditemukan, ada 2 kasus baru ditemukan gitu ya. Nah, kemudian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kemudian Menteri Kesehatannya mengundurkan diri. Menteri Kesehatannya menyatakan bahwa tindakan dia itu merupakan gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi COVID-19. Kemudian dia mengatakan bagaimana dia melanggar aturan lockdown dan lain sebagainya. Dan dengan serta-merta dia mengundurkan diri. Gitu. Nah, kemudian saya juga bisa cerita gitu ya, ketika saya submit disertasi saya di Melbourne tahun 2010 kalau tidak salah, ada
teman saya mengatakan, teman saya dia lagi S3 juga di Melbourne, dia mantan wartawan Kompas gitu ya. Dia mengatakan pernah terjadi kasus di Melbourne gitu. Dia katakan begini, kan kalau di sana itu kalau udah hari Jumat gitu ya, orang merasa pada it's party time, ini waktunya untuk pesta gitu. Jadi mereka pada pergi ke kafe, ke restoran dan lain sebagainya. Nah, ada satu peristiwa di mana di salah satu kafe atau restoran gitu terjadi antrian panjang dan mereka yang belum dapat kursi dan mereka yang belum reserve gitu ya harus antri dulu. Ternyata salah satu dari yang ada di antrian itu mengatakan karena sudah terlalu lama gitu mengatakan bahwa kalian ini mana ini pemilik kafe, kalian tidak tahu siapa saya gitu. Jadi dia mulai memperlihatkan bahwa dia itu adalah seorang pejabat, dia seorang penguasa. Dan pada saat itu kalau tidak salah dia adalah menteri dari negara bagian Victoria. Jadi dia ingin memperlihatkan bahwa I'm somebody, gitu loh. Jadi dia memperlihatkan nih loh saya ini seseorang gitu ya. Nah kemudian itu didengar, ada yang mendengar dan akhirnya dipublish gitu ya, yang pada akhirnya menyebabkan menteri tersebut mengundurkan diri. Jadi dia mengundurkan diri karena perilaku dia yang tidak baik di depan publik gitu. Orang akan mengatakan, betul meskipun kamu seorang menteri, tetapi ketika kamu ngantri di kafe, ya kamu warga negara biasa. Kamu belum reserve, ya kamu harus ngantri gitu. Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa etika-etika itu merupakan refleksi historis perjalanan dan budaya masyarakat. Jadi sampai sejauh mana masyarakat itu menjunjung tinggi etika gitu ya, itu adalah perjalanan budaya masyarakat tersebut. Nah, etik atau pedoman itu merupakan petunjuk yang menunjukkan sifat individual, dia tidak ada paksaan eksternal terhadap ketaatan atas etik. Dan sementara hukum itu adalah aturan yang menunjukkan unsur dapat memaksa dan dapat dipaksakan dari luar. Makanya kita membedakan antara etika dan hukum. Perbedaannya ini ada 3 kurang lebih. Yang pertama adalah dari sudut isi, hukum itu tatanan yang mengatur kehidupan bersama atau masyarakat. Sedangkan etika atau moral itu adalah kesempurnaan pribadi. Jadi dia sangat menekankan pada pribadi. Kemudian sumbernya, kalau hukum itu heteronom, artinya bersumber di luar kekuasaan, di luar diri pribadi. Sedangkan etika sumbernya itu otonom, dia bersumber dari kesadaran sendiri. Kemudian yang ketiga, dari sudut ketaatan. Hukum itu berasal dari luar, artinya negara, karena apa? Karena negara itu dapat memaksakan pentaatan. Sedangkan etika, pentaatannya itu dari diri sendiri. Nah, di berbagai negara, pejabat-pejabat publik itu diatur oleh aturan-aturan etik di samping aturan hukum. Nah, ketentuan-ketentuan etik itu adalah ketentuan mengenai moral yang menyangkut nilai mengenai baik dan buruk, layak dan tidak layak, pantas atau tidak pantas. Nah, yang tadi saya sampaikan, seorang menteri yang dia nggak mau ngantri, itu adalah perilaku yang tidak layak, tidak pantas gitu. Makanya kemudian publik bereaksi gitu ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, dia semula untuk pekerja yang menuntut profesional, tetapi kemudian dia diberlakukan juga untuk profesi-profesi publik, di mana di situ menuntut moralitas yang tinggi. Nah, ini nanti bisa dibaca saja gitu, tetapi yang ingin saya sampaikan adalah menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi gitu ya. Jadi dia harus kode etik itu merupakan aturan untuk memelihara dan mempertahankan disiplin profesi melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara agar tindakan atau kelalaian profesional tidak terjadi gitu. Kesalahan atau kelalaian merupakan menerapkan keahlian substantif maupun prosedural itu merupakan kesalahan profesional atau unprofessional conduct gitu ya. Kemudian, nah ini, mengingat kesalahan atau kelalaian profesi berkaitan dengan penerapan kaidah substantif dan prosedural keahlian, maka pemeriksaan itu hanya dapat dilakukan oleh para ahli dalam kalangan yang bersangkutan. Misalnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) gitu ya.
Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan jika terdapat lembaga lain di luar profesi tersebut yang melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah telah terjadi kesalahan atau kelalaian profesi. Oleh karena itu, tidak heran ketika Pak Firly gitu ya, kemudian diduga dia melanggar etik, maka yang memeriksanya itu adalah Dewan Pengawas ya, kalau tidak salah. Nah, karena itu harus dilakukan di kalangan dalam kalangan yang bersangkutan gitu, karena ini berkaitan dengan penerapan kaidah substantif dan prosedural keahlian. Kemudian yang kedua tujuannya adalah menjaga dan memelihara integritas profesi. Nah, integritas sendiri itu merupakan upaya melaksanakan satu tugas atau tanggung jawab dengan cara terbaik untuk memberi kepuasan terbaik bagi yang dilayani. Dan bagi hakim misalnya, integritas itu berwujud dalam bentuk-bentuk ketidakberpihakan atau impartiality. Kemudian memberikan perhatian dan perlakuan yang sama bagi pihak yang berperkara atau fairness. Kemudian menjaga kehormatan baik pada saat mengadili ataupun di hadapan publik. Jadi nggak bisa hakim ketika dia tidak bertugas di pengadilan, di luar, kemudian dia masuk ke ke kasino gitu ya, main judi, kemudian dia mabuk-mabukan. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia tidak bisa berkilah bahwa ini kan atas nama pribadi saya, kan pribadi saya yang menjalankan. Nggak bisa gitu ya. Nah, ini kita lihat di KPK sendiri itu sudah ada panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara. Ini dibuat pada bulan Oktober tahun 2009. Dan di sini sudah dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan konflik kepentingan. Misalnya dia katakan konflik kepentingan itu adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Jadi ada frasa ini memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi gitu ya. Pernah ada cerita ketika John Marshall menjadi ketua Mahkamah Agung Amerika, dia dihadapkan pada satu perkara mengenai tanah ini. Kemudian setelah dilihat ternyata pihak yang berperkara itu adalah adiknya kalau tidak salah. Maka dengan serta-merta John Marshall mengatakan saya tidak dapat mengadili ini. Nah, itu kan konflik kepentingan itu, maka dia harus mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk konflik kepentingan yang ada di situ, termasuk di sini yang saya garis merah ini adalah perangkapan jabatan di beberapa lembaga garis miring instansi, garis miring perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya. Nah, ini saya cerita sedikit, yaitu ketika saya pernah ikut tahun 2018 gitu ya, saya kan pernah ikut seleksi jadi calon hakim konstitusi dari jalur presiden. Kemudian di dalam wawancara terakhir, ada yang menanyakan kepada saya, kalau tidak salah Mas Ahmad Santosa gitu ya, Mas Ota menanyakan. Saya ditanya begini, coba saudara jelaskan hal-hal yang pernah saudara jumpai yang berkaitan dengan etika atau berkaitan dengan konflik kepentingan gitu. Kemudian saya jelaskan sebagai jawabannya seperti ini. Jadi ketika saya membimbing disertasi seorang mahasiswa S3 yang kebetulan mahasiswa itu adalah pengacara. Pengacara yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara-perkara pilkada gitu ya. Nah, kemudian yang bersangkutan meminta saya untuk menjadi ahli gitu ya untuk perkara yang sedang ditanganinya. Nah, kalau kita bicara mengenai kode etik bimbingan di universitas gitu ya, maka hal seperti itu tidak dapat saya penuhi. Maka saya katakan kepada mahasiswa bimbingan saya, mohon maaf saya tidak dapat memenuhi karena sekarang kita sedang dalam proses bimbingan. Jadi ini hubungannya ada hubungan antara dosen pembimbing dan mahasiswa bimbingan.
Kalau saya mengiyakan gitu ya, kalau saya mengiyakan, maka saya akan merasa dalam tanda kutip berhutang budi pernah diminta sebagai ahli. Yang itu nanti akan mempengaruhi kualitas bimbingan saya dengan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu pada saat itu saya katakan mohon maaf saya tidak dapat menerima karena ini bertentangan dengan kode etik yang ada di Universitas Pajajaran gitu. Menurut saya begitu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh praktis saja gitu ya, Mbak ya. Nah, ini sumber konflik kepentingan, nanti bisa dibaca. Sumbernya itu kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara, kemudian perangkapan jabatan, kemudian hubungan afiliasi, gitu ya, bahkan hubungan afiliasi itu juga masuk, gratifikasi, kemudian kelemahan sistem organisasi, kemudian yang keenam adanya kepentingan pribadi atau vested interest, gitu. Jadi ini merupakan sumber-sumber dari konflik kepentingan, kekuasaan dan kewenangan penyelenggara negara yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Ini kekuasaan dan kewenangannya ini tidak semata-mata yang bersifat ekspresis verbis ya, tetapi juga yang bersifat implied power itu juga bisa menurut saya. Kemudian yang kedua, perangkapan jabatan. Kemudian yang ketiga, hubungan afiliasi. Yang keempat, gratifikasi. Kemudian yang kelima, kelemahan sistem organisasi. Dan keenam, adanya kepentingan pribadi atau vested interest. Ya. Bagaimana konflik kepentingan di eksekutif? Nah, ini jenis-jenis konflik kepentingan yang terjadi dalam lingkungan eksekutif. Jadi ada proses pembuatan kebijakan, kemudian proses pengeluaran izin, proses pengangkatan, mutasi, promosi personil pegawai, dan lain sebagainya. Kemudian proses pemilihan partner atau rekanan kerja, kemudian proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan, kemudian ada tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi. Nah, ini konflik yang ada di dalam ranah yudikatif dan aparat penegak hukum yang lainnya. Situasi yang dapat mempengaruhi proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan di pengadilan, kemudian bisa situasi dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, kemudian proses pengangkatan, mutasi, promosi yang tidak fair dan berindikasi adanya pengaruh pihak lain, kemudian rangkap jabatan sebagai eksekutif suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya, gitu ya. Nah, ini yang di BUMN. Kemudian, nah ini rangkap jabatan di KPK, gitu ya. Kan ini pertanyaannya kan, pimpinan KPK yang masih menjadi pejabat aktif pada instansi atau lembaga negara lain, misalnya di kepolisian, gitu ya. Bagaimana jika terjadi pelanggaran hukum oleh instansi asal dari pimpinan KPK tersebut? Itu kan pasti ada konflik kepentingan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari Polri kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh Polri, nah ini bagaimana gitu? Pasti ada konflik kepentingan di situ. Jika alasannya adalah di institusi lain seperti ketua BNPT itu, kemudian ketua BNN itu dapat berstatus aktif di Polri gitu ya. Tapi hal ini tidak dapat disamakan begitu saja karena karakter dan objek kerja yang berbeda. Nah, ini peraturan Dewas tentang kode etik dan pedoman perilaku KPK. Di sini ini yang saya garis bawahi, insan KPK, insan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memiliki kesadaran diri yang mendalam untuk senantiasa merawat dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar serta moral diri dan institusinya, serta meletakkannya sebagai satu kesatuan dengan rasa dan seterusnya. Nah, ini juga saya garis bawahi untuk menjawab pertanyaan mendasar, mengapa KPK ada dan apa tujuan dari adanya KPK. Ini
masih di penegakan kode etik dan pedoman perilaku. Ini ada kewajiban dan larangan. Bagian ke-1 itu integritas. Ini menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat, terutama kepada sesama insan komisi. Jadi nggak boleh gitu ya, hidup hedonisme aja nggak boleh gitu. Nah, ini contoh tadi sudah disampaikan oleh Mbak Moderator gitu ya, naik heli mewah. Kemudian Ombudsman itu juga banyak keluhan kinerja Komisaris BUMN rangkap jabatan. Jadi kementerian rangkap jabatan. Dan bukan hanya kementerian, tapi juga ASN, termasuk akademisi Mbak Mira gitu ya. Jadi saya tuh sebetulnya malu gitu. Ada akademisi-akademisi gitu ya, yang menerima ketika diminta untuk menjadi komisaris gitu, terus diterima gitu. Padahal kan seharusnya akademisi itu kalau dia mau menerima jabatan komisaris itu ya lepaskan dulu akademisinya gitu. Jadi seharusnya sih tidak kalau menurut saya. Jadi akademisi itu juga jangan mau gitu loh diseret-seret gitu ya ke ranah-ranah politik gitu. Nah, ini kelemahannya dalam praktek keberadaan ketentuan etik itu tidak serta-merta kemudian menjadikan atau meningkatkan moralitas. Penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, hukum itu seringkali dibenturkan dengan moral. Biasanya kalau sudah ada muncul pertanyaan, apabila terjadi konflik antara hukum dan moral atau hukum dan etik, mana yang harus didahulukan gitu. Apakah dapat diterima seseorang itu tidak mentaati hukum karena alasan moral gitu ya. Terus yang kedua, lemahnya kesadaran dan keikutsertaan mereka yang terkena kode etik penegakan. Kemudian yang ketiga, kurang efektifnya lembaga penegak kode etik. Nah, apa yang harus dilakukan? Dengan berbagai kelemahan, kita harus tetap untuk menegakkan kode etik. Terus yang kedua, menurut saya, di dalam sistem presidensil, di mana presiden itu merupakan aktor utama penyelenggara negara, maka presiden itu harus langsung memimpin pelaksanaan dan penegakan etik. Jadi misalkan kita tahu dari semua surat kabar, media massa gitu ya, bagaimana menantu dan putra sulung Pak Presiden ikut serta di dalam kontestasi kepala daerah gitu ya. Pertanyaan kita memang tidak melanggar, ya silahkan saja gitu ya. Tetapi etis tidak gitu loh. Itu pertanyaan yang lebih penting menurut saya, dan di berbagai negara gitu ya, etik itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan hukum gitu. Jadi pejabat-pejabat kita itu banyak sekali yang di dalam perilakunya itu memperlihatkan tidak ada hukum di luar peraturan gitu loh. Jadi dianggapnya yang peraturan itu hanya hukum tertulis saja gitu, atau tidak ada, pokoknya tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan. Padahal kita tahu gitu ya, bahwa etika segala macam itu adalah aturan. Nah, yang terakhir, kita harus terus berisik ini gitu ya, ya biarin aja gitu. Kalau ada buzzer-buzzer di yang lainnya, kita juga bisa juga gitu kan bertindak sebagai buzzer dalam kaitan dengan etika gitu. Jadi kita buzz itu kan berdengung gitu loh. Jadi saya masih ingat ketika ada frasa governance and good governance pada tahun 90-an itu dikatakan sebagai buzzword gitu ya, sebagai kata-kata yang selalu berdengung gitu ya. Kita semua boleh berdengung gitu. Rakyat itu harus berdengung untuk selalu mengingatkan pemimpinnya gitu. Jadi terus berisik, terus kritis sebagai bentuk opini dan tekanan publik agar para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan itu mematuhi etika gitu. Karena etika itu adalah satu nilai yang dia ada di belakang norma hukum gitu. Demikian Mbak Amira, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Prof. Susi. Sebelum saya ke Mbak Aswin, sebenarnya saya mau nanya lagi nih ke Prof. Susi.
soal ini kan ya, kayak apa namanya, tadi kan ada kelemahan dari kode etik itu bahwa kode etik tidak serta-merta meningkatkan moralitas, terus juga ada pertentangan antara hukum dan moral. Misalnya kayak tadi Prof. Susi sampaikan ada kerabat presiden yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah gitu, itu sebetulnya kalau melanggar aturan juga tidak, tapi banyak yang melihat bahwa itu sebetulnya hal yang tidak etis. Nah, pertanyaan saya sebetulnya gini sih, apakah kita perlu perlu kerangka hukum untuk menguatkan etika tersebut? Misalnya kalau mengambil contoh yang dalam konteks BUMN misalnya, Ombudsman itu juga memberikan masukan perpres gitu sebagai upaya untuk mencegah konflik kepentingan. Menurut Prof. Susi ini apakah harus begitu atau efektif atau tidak, atau bagaimana sih caranya kita kalau misalnya etik itu berangkat dari diri sendiri gitu, bagaimana kita bisa atau kita bisa yakin bahwa etika itu ditegakkan gitu? Ya, ini memang ada beberapa pendapat, ini masih debatable ya Mbak Amira ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa etik itu tidak perlu dinormakan di dalam satu bentuk hukum tertentu. Kita Kementerian PAN dan RB seingat saya sudah mempersiapkan rancangan undang-undang tentang etika penyelenggara negara gitu. Jadi itu berusaha untuk dinormakan dalam bentuk undang-undang gitu ya. Kalau misalkan tadi dalam bentuk perpres itu kan mungkin hanya untuk lingkungan jabatan di eksekutif gitu ya. Kalau misalkan ombudsman menawarkan saran seperti itu. Tetapi di lain pihak gitu ya, ada juga yang mengatakan etik itu tidak perlu dinormalkan gitu. Ya sudah dia biarkan saja. Memang kelemahannya adalah dia tidak dalam bentuk hukum, maka penegakannya pasti akan berbeda gitu. Di Amerika sendiri etika itu ada undang-undangnya gitu kalau tidak salah, saya lupa ya, rasanya ada deh, saya cantumkan nggak nih ya di sini ya, bentar. Pak saya dia dalam bentuk, saya lupa Mbak ya. Di Amerika sendiri itu dibuat tidak lama setelah terjadinya kasus Watergate, Mbak. Nah, itu dibuat itu tentang undang-undang ya kalau tidak salah, saya lupa ya, government apa gitu ya, Ethical Government Act atau apa gitu, saya lupa. Nanti saya lihat lagi gitu ya. Nah, jadi pilihan kita ada dua gitu. Ada yang dia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi ada juga yang mengatakan biarkan saja karena namanya etik itu adalah nilai gitu. Nah, ada untung dan ada ruginya gitu. Kalau misalkan dibuat di dalam satu bentuk peraturan perundang-undangan, apakah itu undang-undang atau apa gitu ya, maka ada konsekuensi-konsekuensinya yang harus diperhatikan. Pertama adalah mengenai lembaga penegakan tadi gitu loh. Apakah itu akan diserahkan kepada masing-masing? Padahal kita tahu bahwa yang namanya profesi itu kan beda-beda karakter profesinya. Ya kan? Karakter profesinya kan beda-beda. Nanti kalau misalkan ada undang-undang etika penyelenggara negara, ini berlaku untuk semuanya. Untuk lembaga legislatif, eksekutif, judikatif, kemudian lembaga-lembaga negara yang lainnya. Padahal karakter dari pekerjaannya itu beda-beda gitu. Apakah itu bisa disamakan atau tidak gitu. Kalau misalkan disamakan saja gitu, maka undang-undang ini ya sudah seperti undang-undang pokok saja gitu ya, umbrella saja gitu. Nah, apakah dia nanti perlu turunan? Nah, jadi kalau saya gitu untuk sementara saya berpendapat bahwa sudah biarkan saja, tidak perlu diatur di dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi secara masif itu kode etik itu harus ditegakkan oleh masing-masing lembaga gitu. Dan ini rakyat nantilah yang akan mendengung terus gitu untuk mengingatkan, misalkan di DPR gitu ya, untuk mengingatkan. Nah, kemudian di eksekutif itu juga. Jadi kalau saya untuk sementara pendapat saya masih
biarkan saja dalam bentuk kode etik. Karena apa? Karena karakter pekerjaannya itu berbeda-beda. Demikian Mbak Amira. Oke, terima kasih Prof. Susi. Kalau bisa saya simpulkan dari paparannya, kita perlu melihat ini ya, apa perbedaan antara etika dengan hukum dan bagaimana apa perbedaan etika dan hukum itu. Yang satu itu sifatnya dari diri sendiri, tidak ada paksaan, tidak ada paksaan eksternal. Sementara hukum adalah bentukannya adalah aturan, adanya paksaan dari pihak luar. Terus juga tadi Prof. Susi kita sudah lihat sama-sama panduan konflik kepentingan dari KPK. Yang disinggung juga yang terkait dengan kasus yang belakangan ini terjadi adalah rangkap jabatan. Terus juga termasuk juga disebutkan di situ ada hubungan afiliasi, kepentingan pribadi. Terus juga yang menarik tadi Prof. Susi menyebutkan ada perbedaan objek kalau nggak salah ya, waktu Prof. Susi sebutkan kalau misalnya pimpinan KPK aktif menjabat di instansi lain itu berbeda kasusnya dengan misalnya kepala badan BNPT atau BNN yang juga aktif di instansi lain karena objeknya beda. Terus tadi Prof. Susi juga sudah sampaikan kelemahan dari kalau misalnya pakai kode etik seperti apa, terus juga disampaikan apa pro dan kontranya kalau misalnya kode etik tetap sebagai kode etik, kalau dengan kode etik sebagai hukum, dan juga sampaikan rekomendasi. Yang saya suka dari rekomendasi Prof. Susi adalah yang poin yang ketiga, yang terus berisik dan kritis sebagai bentuk opini. Saya rasa itu jadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pejabat publik yang terutama etika dari pejabat publik ya. Kalau misalnya tidak etis, kita bisa bersuara, kita bisa menyampaikan bagaimana sih etika yang kita inginkan dari pejabat publik. Nah, kita kemudian akan masuk ke paparan dari Mbak Asvin. Mbak Asvin ini kan Ketua Umum YLBHI, terus kalau saya lihat baru-baru ini pas tanggal 1 Juli atau pas Hari Bayangkara, YLBHI itu bikin catatan salah satu catatan mengenai polisi, salah satunya adalah mengenai difungsi aparat keamanan. Dan menurut saya catatan ini menarik dan bisa terkait dengan diskusi kita sore ini. Dan saya pengen dengar dari Mbak Asvin, apa saja sih potensi permasalahan dari rangkap jabatan aparat keamanan yang turut menjabat posisi strategis, terus juga mungkin secara garis besar atau secara umumnya, bagaimana sih konflik kepentingan itu bersinggungan dengan hak asasi manusia. Mungkin kita sama ini lihatnya konflik kepentingan itu, oh ya sudah misalnya dapat double income, atau misalnya konflik kepentingan ya problem etis saja, tapi mungkin jangan-jangan konflik kepentingan ini bisa mempengaruhi situasi hak asasi manusia gitu. Saya pengen dengar dari Mbak Asvin, saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak Amira. Terima kasih juga tadi Ibu Susi, saya sudah menyimak sangat komprehensif, dan para pendengar semuanya. Saya izin share screen ya. Jadi saya akan menjawab nanti pertanyaan dari Mbak Amira melalui screen ini. Semoga terjawab ya. Oke, jadi saya akan bicara kira-kira ada dua, satu soal konflik kepentingan rangkap jabatan, dan kemudian ada pelanggaran etik atau etis seperti yang diminta oleh panitia. Yang pertama, kita perlu mengingat dulu nih soal KPK. Setelah KPK itu apa sih gitu? Nah, kalau kita lihat pasal 11 di undang-undang yang lama, kenapa saya pakai undang-undang yang lama? Karena kita tahu saya, Ibu Susi dan Bu Susi jadi ahli juga, masih banyak persoalan di revisi undang-undang yang baru. Nah, di dalam pasal 11-nya sebetulnya yang pertama disebutkan KPK itu menyidik dan menuntut aparat penegak hukum. Gitu. Jadi baru penyelenggara negara. Jadi sebetulnya keberhasilan KPK atau kinerja KPK itu harus dilihat berapa banyak sih sebetulnya penegak hukum yang sudah disidik, dituntut, dan juga tentunya yang korup pasti ya. Nah, kalau kita lihat
kenapa bisa ada pasal seperti ini untuk mengingatkan kita semua, meskipun banyak orang di Indonesia mengalami sendiri, ada TAP MPR nomor 10 tahun 98 yang mengatakan bahwa lembaga peradilan itu sudah diintervensi oleh penguasa. Akibatnya berkembangnya kolusi, praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Nah, jadi penegakan hukum pada akhirnya ini tadi yang ditanya oleh Mbak Amira, penegakan hukum pasti tidak bisa memberi rasa keadilan dan akibatnya selalu menempatkan rakyat pada posisi yang lemah. Ini bukan rilisnya YLBHI ya, ini TAP MPR nomor 10 tahun 98 yang dikeluarkan ketika semangat reformasi masih kuat di Indonesia. Jadi karena korupsi, maka proses peradilan tidak memberikan hak kepada orang yang seharusnya dan banyak kemudian hak-hak masyarakat yang lemah seperti orang miskin, kelompok rentan itu terenggut. Karena itu ada hubungan yang sangat kuat antara korupsi dengan hak-hak masyarakat dan hak asasi manusia. Nah, kalau kemudian kita lihat karena konflik kepentingan adalah pasti di dalam satu tubuh. Ketua KPK saat ini masih adalah polisi aktif gitu, dan kita harus melihat sebetulnya dalam Undang-Undang Kepolisian. Undang-Undang Kepolisian mengatakan begini, Polri itu satu kesatuan dalam melaksanakan perannya. Dan di dalam satu kesatuan itu dia dipimpin oleh seorang namanya Kapolri, kepala kepolisian gitu ya. Dan Kapolri ini memimpin dan memimpin apa? Memimpin tugas Polri, yaitu salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum itu apa sih? Penyidikan dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita ingat, KPK itu kan sebetulnya tugasnya bukan hanya melakukan penyidikan titik, tapi ada yang lain, yaitu berkoordinasi. Koordinasi kepada siapa? Kepada penegak hukum lain yang juga menyidik kasus korupsi. Jadi tugas dia itu mulai dari mengkoordinasikan, menetapkan sistem pelaporan, meminta informasi, bisa melakukan dengar pendapat atau pertemuan, dan meminta laporan dari instansi tersebut. Siapa sih instansi itu di Indonesia? Ada dua. Satu kepolisian, satu kejaksaan. Yang kedua adalah kejaksaan. Kalau kita baca dan pasal-pasal ini, tafsirnya tidak mungkin berbeda bahwa meskipun tidak ada atasan atau bawahan, tetapi di dalam penjalanan fungsi koordinasi ini, KPK adalah yang berhak meminta. Jadi bukan kebalikan, bukan polisi berhak meminta kasusnya KPK, bukan begitu. Kebalik, KPK yang berhak bertanya, wahai jaksa, wahai polisi, kasusnya sudah sampai mana ya? Gitu, ada masalah apa? Gitu. Dan kemudian bahkan KPK lah yang berhak menetapkan sistem pelaporannya seperti apa. Yang kedua ada soal supervisi. Gitu. Supervisi itu adalah ketika KPK melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan. Ujung-ujungnya apa? KPK bisa mengambil alih penyidikan itu, juga penuntutan. Tapi karena Pak Firly bukan dari kejaksaan, maka saya akan berfokus pada penyidikan dan kemudian penyidikan oleh kasus korupsi oleh Polri. Dan ketika KPK mengambil alih, maka kepolisian wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkasnya. Jadi wajib bahasanya. Sekarang mari kalau kita lihat lagi yang tadi ya, kepolisian itu adalah satu kesatuan. Dan karena dia satu kesatuan, maka Polri membawahi seluruh penyidikan. Jadi ketika KPK yang dipimpin oleh Pak Firly meminta melakukan supervisi atau koordinasi, maka dia masih berada di bawah Kapolri karena Pak Firly bukan Kapolri, dia adalah bawahan Polri dia bawahan Kapolri sebagai polisi. Jadi di sini jelas sekali ada konflik kepentingan ketika pimpinan KPK adalah bagian dari Polri atau bagian dari kejaksaan yang tidak pensiun. Pasal-pasal ini tidak mungkin dijalankan secara netral, pasti ada konflik kepentingan, gitu. Itu masalahnya. Masalah yang berikutnya adalah kita harus ingat bahwa ada kasus cicak buaya 1 sampai 4. Kasus cicak buaya 1 adalah melibatkan yang mengkriminalisasi Bibit Chandra dengan
yang ketika itu kasusnya melawan Kabareskrim, maksudnya KPK dengan Kabareskrim, Kapolri dan juga Kejagung. Nah, dan di kasus yang cicak buaya yang kedua adalah ketika Novel Baswedan dikriminalisasi. Waktu itu waktu itu KPK juga sempat dikepung. Waktu itu karena Novel menyidik kasus bersama kawan-kawannya, menyidik Joko Susilo, seorang jenderal polisi. Dan pada ketika kasus Joko Susilo naik, inilah muncul pertama kali kasus burung walet yang mengatakan Novel adalah pelaku. Sebelumnya tidak pernah, bertahun-tahun Novel ada di KPK, kasus itu tidak pernah maju. Dan ketika orang mau masuk, ketika Novel tadinya dari Polri, anggota Polri mau masuk ke KPK, dia pasti diperiksa apakah ada tersangkut kasus, kalau enggak tidak mungkin diterima di KPK dan tidak ada kasusnya. Ketika Joko Susilo disidiklah muncul kasus burung walet, dan setiap kita mendorong sekarang kasus penyiraman air keras itu dilanjutkan, akan selalu muncul sekelompok orang yang berdemonstrasi untuk menuntut kasus burung walet ini dilanjutkan. Jadi polanya kita sudah bisa lihat. Yang ketiga, cicak buaya yang ketiga adalah ketika Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto dikriminalkan, ditangkap. Bambang Wijoyanto bahkan ketika itu KPK mentersangkakan Budi Gunawan. Dan ujung kasus ini kita tahu bukan kasusnya ditutup, tapi KPK dinyatakan oleh pra peradilan di PN Jakarta Selatan bahwa Budi Gunawan bukan penegak hukum karena Polri yang bukan penegak hukum, yang bukan menjalankan fungsi penyidikan, bukan penegak hukum. Kasusnya kemudian dikembalikan kepada polisi bukan untuk ditutup tapi untuk disidik karena kasus ini tidak pernah dihentikan. Kasus pra peradilan, putusan pra peradilan bukan mengatakan Budi Gunawan tidak bersalah, tetapi KPK tidak punya wewenang. Sampai sekarang apakah kasusnya berjalan? Tentu saja tidak. Yang keempat adalah yang kami sebut cicak buaya 4 adalah soal seleksi pimpinan KPK. Pada saat itu 3 orang, setidak-tidaknya 3 orang pansel yang memiliki konflik kepentingan dengan institusi Polri datang ke Polri dan datang ke Kejaksaan dan meminta secara resmi agar institusi mengirimkan wakil untuk ikut seleksi pimpinan KPK. Dan sebagian dari mereka tidak punya laporan harta kekayaan yang baik. Nah, pada akhirnya kasus itu berlanjut dengan Pak Firly duduk di kursi pimpinan KPK. Nah, soal konflik kepentingan ini mengujinya sebetulnya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini tidak bisa saya jawab, saya hanya bisa bertanya dan yang menjawab, yang membuktikan kepada publik haruslah institusi KPK. Yaitu dari Kasatgas penyidikan, berapa dari mereka yang berasal dari penyidik independen. Kita tahu penyidik independen ini sudah berkali-kali dijadikan bahan untuk pra peradilan oleh para tersangka korupsi dan seingat saya cuma 1 yang dikabulkan, yang lainnya tidak dikabulkan. Artinya apa? Artinya penyidik independen itu sah berdasarkan putusan pengadilan. Nah, tapi sekarang kita perlu tanya berapa orang dari Kasatgas penyidikan yang berasal dari Polri dan berapa yang dari independen. Kemudian penjatuhan etik, apakah ada perbedaan dari orang-orang yang berasal dari institusi seperti kejaksaan dan kepolisian dengan orang-orang yang tidak berasal dari institusi itu tapi adalah direkrut langsung oleh KPK. Dan kemudian soal penyidikan kasus penegak hukum, ada berapa? Kita harus ingat bahwa frase pertama, wewenang KPK adalah untuk penegak hukum, bukan untuk penyelenggara negara, gitu. Jadi aneh sekali kalau kemudian yang terjadi adalah lebih banyak yang disidik penyelenggara negara. Tentu saja kalau kita lihat tadi kasus-kasus cicak buaya krisis-krisis di KPK adalah ketika KPK sedang berusaha menyidik anggota kepolisian, oknum kepolisian. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi berapa sih jumlah penegak hukum dari Polri yang sudah disidik, berapa yang dari kejaksaan, dan berapa dari hakim. Tentu saja kita tidak bisa seperti anak kecil yang mengatakan bahwa semakin sedikit angkanya berarti itu semakin bersih. Tidak, ada banyak fakta lainnya, data lainnya, ada laporan ombudsman, laporan indeks persepsi korupsi, ada laporan Komnas HAM tentang siapa organisasi yang paling banyak atau institusi yang paling banyak dilaporkan masyarakat dan apa kasusnya, dan juga dokumen-dokumen resmi dokumen-dokumen resmi negara. Nah, dari situ untuk memperkuat lagi soal masalah konflik kepentingan ini, sebetulnya kita juga ada Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan.
bahwa pejabat pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan. Nah, kalau kita lihat tadi, pimpinan KPK itu memiliki konflik kepentingan dengan institusi Polri. Oleh karena itu, dia tidak bisa melakukan keputusan atau tindakan terhadap Polri. Begitu, karena dia bawahan Kapolri. Ini kan rumit sekali jadinya. Jadi sebetulnya kalau kita mau patuh, maka kalau kita mau patuh, maka seluruh kasus-kasus yang melibatkan Polri, Pak Firly ini tidak boleh terlibat, tidak boleh tahu bahkan, karena dia bawahannya Kapolri, gitu. Dan kalau keputusan itu dibuat, baik mengiyakan atau tidak mengiyakan, maka dia punya konflik kepentingan dan dapat dibatalkan. Jadi kita bisa bayangkan keputusan-keputusan untuk tidak melanjutkan penyidikan atau bahkan menyidik itu bisa dapat dibatalkan. Bisa saja misalnya seorang mengusulkan penyidikan karena dia punya konflik of interest, dendam. Ini contoh ya, misalnya dendam dengan sesama anggota Polri yang lain. Itu kan sebetulnya yang dijaga dari soal etik atau juga yang soal etika yang di dalam Indonesia sudah dijadikan hukum. Oke, ini adalah apa yang disebut sebagai konflik kepentingan di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ada banyak sekali, ada hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji. Pak Firly kan punya hubungan pekerjaan dengan Polri, gitu. Ini memang ini menurut saya skandal di dunia hukum Indonesia, karena lembaga seperti KPK yang menjadi tumpuan banyak orang untuk dan juga sistem untuk membersihkan penegak hukum, kemudian terlibat dalam konflik kepentingan yang sedalam ini, dan konflik kepentingan yang sedalam ini itu berasal dari pemerintah karena mengiyakan hasil dari panitia seleksi yang dipilih oleh presiden, di-SK-kan oleh presiden, dan juga diiyakan oleh anggota DPR kita. Nah, konflik kepentingan yang lain misalnya helikopter. Mari kita tunggu seberapa cepat Dewas yang katanya mau lebih bagus daripada Undang-Undang KPK yang lama bisa menyidik ini helikopter. Tidak mungkin ada teman yang menghitung ya. Ini sulit sekali. Selain tadi masalah etis, uangnya dari mana gitu bisa menyewa helikopter. Kemudian bertemu pimpinan DPR, ada beritanya bulan Februari seingat saya bertemu dengan pimpinan DPR. Ada pasal 36 di Undang-Undang KPK yang lama untuk tidak boleh bertemu pihak-pihak yang kemungkinan tersangkut langsung atau tidak langsung dengan perkara korupsi. Nah, yang terakhir saya mau mengaitkan ini sebetulnya dengan sebuah teori yang kalau kita baca ini betul-betul menggambarkan Indonesia, karena memang teori kan dibuat dari hasil abstraksi dari kenyataan. Nah, jadi sebetulnya Indonesia tampaknya masih berada dalam situasi neopatrimonial, yaitu ketika kita tidak bisa memisahkan ruang publik dan ruang privat. Begitu, akibatnya apa? Penggunaan sumber daya publik untuk politik golongan, pengambilan ruang-ruang privat, pengambilan ruang-ruang publik untuk ruang privat, dan pada akhirnya ada nepotisme dan lain-lain. Nah, patrimonial juga ditandai dengan ada kemenangan hubungan atasan bawahan gitu ya. Jadi ada patron klien, ada klientelisme, orang akan terikat. Oh, kita sama-sama dulu berasal dari SMA yang sama, kita dari etnis yang sama, agama yang sama, institusi yang sama, dan lain-lain. Dan karena itu ukuran-ukuran objektif, etika-etika yang umum tidak bisa diberlakukan pastinya. Yang terakhir personalisme ya. Jadi kita tahu di Indonesia sekarang ada jargon orang baik dan lain-lain gitu ya. Pimpinan publik akan dilihat dari seberapa banyak dia bergaul dengan tetangga, seberapa alim dia. Bukan itu tidak baik, menjadi alim sangat baik, atau bahkan mungkin diperlukan, bertetangga dengan baik sangat diperlukan. Tetapi apakah itu menjamin bahwa dia akan jadi pimpinan KPK yang baik? Apakah itu akan menjamin dia menjadi presiden yang baik? Ya tidak. Karena kita tahu ada kasus-kasus menteri agama menjadi terpidana korupsi. Menteri agama ya pasti adalah orang yang beragama secara saleh gitu. Karena bukan itu persoalannya. Ukuran-ukurannya bukan dalam ukuran kesalehan individual, tapi kemampuan-kemampuan di dunia sosial. Nah, mungkin itu sebagai awalan dari saya yang jelas sekali menunjukkan
bahwa betul-betul sudah terjadi konflik kepentingan yang struktural sekali saat ini di KPK dan akibatnya rentetan-rentetannya, dan apa yang kita lihat sekarang ini hanyalah rentetan-rentetannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asvin. Mungkin mau melanjutkan lagi, ada pertanyaan tambahan untuk Mbak Asvin. Tadi kan Mbak Asvin banyak menyinggung tentang konflik kepentingan di KPK, tapi kalau ngomongin konflik kepentingan kan kasus yang baru juga itu kan yang temuan ombudsman mengenai komisaris BUMN. Ini saya sebetulnya lupa saya baca di mana, tapi kalau nggak salah saya pernah baca misalnya bisa jadi konflik kepentingan ini berkaitan dengan saya mau ngasih contoh kasus, misalnya ada saya lupa apakah masih aktif dari instansi penegak hukum atau mantan atau sudah tidak aktif gitu ya. Dia menjabat komisaris satu perusahaan, dan itu misalnya Polri atau TNI gitu menjabat sebagai komisaris satu perusahaan, dan itu bisa terjadi ada kaitannya dengan memperburuk misalnya konflik agraria gitu. Kalau Mbak Asih melihatnya apakah bisa jadi begitu, ada kaitannya seperti itu atau enggak, atau bagaimana gitu. Dan kan juga hal lain yang ingin saya tanyakan juga, misalnya tadi saya lupa yang menyinggung Prof. Susi atau Mbak Asvin mengenai kalau misalnya dia sudah kalau misalnya ada rangkap jabatan yang dari instansi dari seseorang yang masih menjabat aktif di instansi tertentu. Kalau misalnya dia mengundurkan diri dari jabatan yang satu, apakah itu sudah pasti menutup kemungkinan ada konflik kepentingan atau bagaimana? Terima kasih untuk pertanyaan. Ya, jadi memang sebetulnya KPK itu adalah prototipe karena seperti yang sedang ramai, ada tampaknya dui fungsi. Jadi dui fungsi itu kan pelibatan fungsi sosial dan politik dari aparat keamanan atau pertahanan, dan sebetulnya pimpinan KPK adalah contoh sempurna dari penjalanan dui fungsi itu dan akibat-akibatnya. Nah, kalau kembali tadi ke pertanyaan soal yang lebih umum, maka begini, ketika itu namanya perdagangan pengaruh itu kalau di dalam konvensi anti korupsi, kan pertanyaannya kenapa harus aparat keamanan yang dijadikan gitu? Karena karena diharapkan nanti kalau ada masalah hukum biasanya begitu, maka dia sudah kenal dengan aparat penegak hukum gitu. Atau kenapa TNI gitu? Karena nanti akan bisa mengamankan kalau ada masalah-masalah keamanan gitu. Dan karena perdagangan pengaruh itu korupsi kalau di dalam konvensi anti korupsi gitu. Dan kalau dia sudah mengundurkan diri itu setelah begini, ada aturan di undang-undang advokat atau hakim ya, bahwa kalau dia mundur sebagai hakim dan dia menjadi pembela advokat selama 2 tahun dia tidak boleh berpraktek di wilayah pengadilan di mana dia pernah menjadi hakimnya. Iyalah gitu. Kalau dia sudah senior, bisa kita bayangkan bagaimana hakim junior harus melawan dia gitu. Nah, itulah etis, itu yang risiko etika. Etika itu belum tentu melanggar hukum karena dia lebih tinggi dari hukum. Seperti juga misalnya Bangalore Principle yang menjadi landasan etika untuk para hakim di seluruh dunia dan juga sudah diadopsi oleh kita. Kalau ada hakim bertemu dengan pengusaha atau dengan tersangka atau dengan pengacara, mungkin dia nggak ngapa-ngapain, nggak menyogok gitu. Tapi kan publik sudah melihat dan kemudian meragukan proses hukum, meragukan hakim itu dan lain-lain. Dan di setinggi itulah sebetulnya etis itu ditempatkan. Nah, ya jadi meskipun dia sudah mundur dan lain-lain, itu justru menunjukkan bukti kenapa setelah menangani kasus itu nih Jiwasraya kan misalnya, kenapa dia setelah menangani kasus itu dia bisa direkrut menjadi komisarisnya. Itu kan lebih aneh lagi, ini lebih terang benderang lagi untuk masalah etis, bukan masalah hukum ya gitu. Nah, kemudian mundur tanpa ada jeda itu juga bermasalah. Jadi memang intinya ada banyak sekali persoalan etika yang harus dibenahi di Indonesia karena kita tuh sudah terbiasa dengan hal-hal yang tidak etis, dan karena itu di standar yang rendah ini
maka kita akan mengatakan kan tidak melanggar hukum gitu. Padahal di negara-negara tadi yang dicontohkan oleh Bu Susi, orang jangankan melanggar hukum, orang itu berusaha tidak melanggar etis, karena etis itu yang lebih diutamakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Asvin. Kalau dari Prof. Susi, apakah ada tanggapan? Pertanyaannya mungkin ya serupa yang tadi sih, apa namanya? Kalau dari mungkin saya mintanya lebih dari kayak analisis akademisnya seperti apa sih Prof. Susi? Baik, terima kasih Mbak. Sebetulnya kan ketentuan larangan jabatan itu diadakan untuk agar tidak terjadi penyalahgunaan gitu kan. Dia bagaimana mungkin orang itu, karena gini, kalau dari perspektif hukum tata negara gitu ya, jabatan itu punya fungsi tertentu. Gitu ya. Jabatan itu adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap. Jadi kalau dari sudut hukum tata negara, jabatan itu adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap yang dia mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Itu jabatan. Jadi di dalam sebuah jabatan itu pasti ada fungsi. Misalkan DPR gitu ya. DPR itu fungsinya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, kemudian fungsi budget. Gitu ya. Jadi fungsi itu selalu melekat pada jabatan. Bisa kita bayangkan kalau seseorang itu mempunyai 2 jabatan. Berarti dia harus melaksanakan 2 fungsi. Kan masing-masing jabatan itu punya fungsi. Jadi bagaimana mungkin secara logika kan tidak masuk akal seseorang itu melaksanakan 2 fungsi jabatan. Dan pelaksanaan rangkap jabatan itu dapat mempengaruhi, bahkan dapat melemahkan fungsi-fungsi yang lainnya. Gitu. Oleh karena itu, banyak sih sebetulnya rangkap jabatan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Gitu. Tetapi di situ kita bicara etika lagi-lagi. Kita bicara mengenai etika. Nggak usah jauh-jauh ya Mbak ya. Kalau misalkan seperti di perguruan tinggi gitu. Boleh nggak sih seorang dekan itu merangkap jabatan sebagai ketua departemen? Gitu. Boleh tidak sih seorang ketua departemen itu merangkap jabatan sebagai seorang wakil dekan, misalkan? Nah, misalkan tidak ada larangan aturan itu, tapi hal seperti itu tidak dapat dilakukan menurut etika. Karena apa? Karena tadi saya kembali kepada penjelasan saya bahwa masing-masing jabatan itu punya fungsi masing-masing. Dan itu, kalaupun dia tidak dikatakan sebagai melanggar hukum, dia melanggar etik karena merupakan satu hal yang tidak pantas. Gitu. Jadi kita tidak bicara mengenai salah dan benar, gitu ya. Kalau salah dan benar itu kan dihukum. Tapi kalau etika seperti yang tadi saya katakan, kita bicara mengenai baik dan buruk, pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak, gitu ya. Nah itu kita bicara etik. Gitu. Jadi yang tadi saya katakan yang dalam kaitan dengan komisaris, karena ini temuan ombudsman, gitu ya. Jadi rangkap jabatan itu kan dilakukan di cabang eksekutif, kementerian merangkap jabatan sebagai komisaris, kemudian ada yang ASN merangkap jabatan sebagai komisaris, gitu ya. Dan di antara ASN-nya itu ada beberapa akademisi, gitu. Nah itu yang saya katakan rangkap jabatan itu gitu. Nah, misalkan hakim konstitusi gitu ya, dia sudah menjadi hakim konstitusi itu fungsi dia sebagai dosen dan lain sebagainya itu untuk sementara cuti itu Mbak, biar tidak mendapatkan income dari dua sumber. Nah, argumentasinya kan kalau dia masuk BUMN kan itu bukan APBN dong gitu ya sumbernya. Sementara yang lain itu kan sumbernya APBN. Nah, dia kan punya 2 sumber misalkan gitu ya. Ini kan dari perusahaan gitu. Tetapi lagi-lagi apakah itu etis gitu ya? Karena dia kan masih aktif di kementerian. Jangan-jangan gitu nanti meskipun itu BUMN gitu ya, tapi bagaimanapun juga kan BUMN itu punya good corporate governance gitu ya. Boleh nggak sih berdasarkan good corporate governance itu ada rangkap jabatan? Meskipun itu bukan direksi gitu ya, tetapi komisaris. Tapi kan biasanya komisaris itu yang menetapkan
kebijakan-kebijakan juga, dia ambil bagian juga mungkin di dalam kebijakan-kebijakan. Nah, jadi itu jawaban saya, Mbak Amira. Oke, terima kasih Prof. Susi. Ini saya mau membacakan pertanyaan yang salah satu pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaannya ditanyakannya sebelum diskusi ini mulai sih, tapi saya rasa yang ngasih komen ini juga pasti sedang menonton saat ini. Ini ada pertanyaan dari Laurentius. Dia bertanya, kalau posisi direktur penyidikan, deputi pemberantasan semuanya diisi anggota kepolisian, bagaimana prinsip 4I principle atau dalam kurung check and balance BPKP dan kejaksaan dalam kinerja penanganan perkara? Itu pertanyaannya. Mungkin saya kasih kesempatan Mbak Aswin dulu menanggapi pertanyaan itu. Ya, terima kasih. Gini, persoalannya kan seperti saya katakan tadi, kita bisa menjawab dengan macam-macam ya, gitu, dari BPK dan lain-lain. Tetapi kalau saya mau jawab secara yang paling sederhana saja, ini KPK ini mandat awalnya itu untuk apa gitu? Mandat awalnya untuk penegak hukum, karena pada waktu itu penegak hukumnya sendiri korup. Sesederhana itu. Ini persoalannya kita mau jujur atau tidak sebagai bangsa ini gitu. Kan ini sebetulnya adalah corruptors fight back gitu ya, perlawanan kembali koruptor, dan ini wajar bukan wajar, ini terjadi di mana-mana karena itu konvensi anti korupsi kan memasukkan soal obstruction of justice karena terjadi penghalang-halangan upaya peradilan di semua dunia begitu. Jadi saya mau jawab sesederhana itu aja. Jadi bagaimana mungkin dia bawahan Kapolri, dia bisa independen menyidik itu. Bayangkan misalnya ada hakim ya, dan ini bukan karena Polri, ini semuanya. Bayangkan ada hakim, bagaimana dia berani misalnya masuk ke KPK, misalnya kalau bisa gitu. Bagaimana dia bisa menangkap kalau ketua MA-nya atau sekretaris MA yang seperti ditangkap, bagaimana dia bisa melakukan itu kalau itu adalah pimpinannya dia. Tentu saja dalam dunia persilatan, dunia silat, kelam silat beneran yang bukan beneran gitu ya, itu mungkin aja gitu. Tapi karena di dunia nyata nggak seperti itu, makanya ada etis, ada etika kan, karena itu diasumsikan orang tidak akan mungkin, karena itulah ada etika untuk menjaga supaya itu tidak terjadi gitu. Oke, terima kasih Mbak Aswin. Dari Prof. Susi, tanggapannya? Tadi pertanyaannya gimana, Mbak? Kalau posisi direktur penyidikan, deputi pemberantasan, semuanya diisi anggota kepolisian, bagaimana sih prinsip 4I principle atau check and balance BPKP dan kejaksaan dalam kinerja penanganan perkara? Saya kurang paham pertanyaan yang dikaitkan dengan check and balance antara BPKP dan kejaksaan dalam penanganan perkara. Saya pikir itu mungkin dua hal yang berbeda ya Mbak ya pertanyaannya. Tapi saya sependapat dengan Mbak Aswin. Tujuan pembentukan KPK itu kan sebetulnya sebagai reaksi dari ketidakpercayaan kepada penegak hukum gitu ya, kepolisian, kemudian kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Oleh karena itu kemudian dibentuk lembaga baru. Yang lembaga ini diharapkan independen gitu. Nah, persoalannya adalah ketika sebagian besar itu tenaga-tenaganya diisi dari kepolisian gitu ya. Bagaimana mungkin dia bisa independen? Karena kan direktur dan lain sebagainya itu kan masih pegawai aktif, pejabat aktif kepolisian gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu karena saya memang kurang banyak terlibat dengan KPK pembahasan kebijakan-kebijakan. Nah, terutama untuk kebijakan-kebijakan kepegawaiannya ini menjadi mundur sekarang dengan mereka menjadi ASN, statusnya menjadi ASN gitu. Nah, padahal dan ini kan karena sebabnya yang memasukkan KPK itu di dalam ranah eksekutif gitu. Menurut saya KPK itu memang dia menjalankan fungsi eksekutif, kan fungsi penyidikan, fungsi penuntutan itu adalah fungsi-fungsi eksekutif. Tapi bukan berarti bahwa dia lembaga eksekutif gitu loh.
Jadi harus dibedakan itu, bahwa lembaga yang melaksanakan fungsi itu belum tentu kemudian dia adalah lembaga yang bersangkutan namanya. Sebagai contoh sekarang, DPRD. DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara teori itu tidak dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif di daerah atau lembaga legislatif daerah. Dia menjalankan fungsi legislatif. Dia menjalankan fungsi, yaitu membuat perda bersama-sama dengan kepala daerah, dengan pemerintah daerah. Tetapi dia menjadi bagian dari pemerintahan daerah, gitu loh. Nah, jadi dia mempunyai fungsi legislatif, tapi tidak dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif. Hal serupa saya analogkan dengan KPK. Betul bahwa dia punya fungsi-fungsi eksekutif, yaitu berupa fungsi penyidikan dan penuntutan. Tapi dia bukan lembaga eksekutif. Karena apa? Karena lembaga semacam KPK itu dibentuk gitu ya, sebagai lembaga yang independen. Dia berbentuk komisi. Nah, bagaimana cara dia menjadi independen? Caranya macam-macam. Satu, itu kan independensi kelembagaan harus dijamin. Yang kedua yang harus dijamin itu adalah independensi perseorangan. Nah, dengan memasukkan pegawai-pegawai KPK menjadi bagian dari ASN gitu ya, apakah ini bisa tidak ini menjaga independensi dia? Dengan merekrut direktur-direktur dan pejabat-pejabat lainnya dari kepolisian, bisa tidak ini menjaga independensi dia? Jadi bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah lembaga yang independen, tetapi secara personal itu tidak dijaga, tidak dijamin independensinya. Oleh karena itu, kalau menurut saya, untuk menjamin KPK independen secara kelembagaan, maka secara perseorangan pun harus dijaga independensinya. Maka dia boleh saja dong, dia mempunyai sistem kepegawaian sendiri gitu untuk menjamin independensinya. Makanya saya heran dengan undang-undang KPK yang baru ini gitu ya, yang mengubah sama sekali mengubah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan perubahannya ini sangat fundamental kalau menurut saya. Oleh karena itu kita tahu bersama ada pengujian formal gitu ya ke undang-undang KPK karena pembentukan formalnya buruk gitu ya, yang kemudian mengakibatkan substansinya juga buruk, jadi nggak match gitu loh Mbak. Politik hukum yang ada di dalam undang-undang KPK yang baru itu tidak match dengan tujuan semula pembentukan KPK gitu. Nah ini yang kita persoalkan. Makanya yang tadi saya katakan yang awal gitu ya, direktur dan lain sebagainya dari kepolisian, bagaimana cara selain dia konflik kepentingan, dia juga tidak dapat menjamin independensinya. Tapi pertanyaan yang kedua saya kurang paham itu gimana itu antara BPKP dan kejaksaan dalam rangka check and balances-nya itu saya kurang paham. Gitu Mbak Amira. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Prof. Susi. Kalau misalnya saya simpulkan tadi percakapan mengenai konflik kepentingan itu kita nggak bisa lepaskan dari konteks historis sepertinya ya. Kayak tadi Prof. Susi sampaikan kenapa kode etik itu dibentuk juga etika yang berlaku itu juga mesti melihat konteks historis dari apa sih yang norma-norma apa yang berlaku yang diinginkan oleh masyarakat, norma ideal seperti apa yang diinginkan masyarakat. Terus juga kalau ngomongin konflik kepentingan di KPK, kita juga lihat konteks historis. Kenapa sih KPK itu dibentuk? Kenapa sih penanganan korupsi itu perlu ada lembaga sendiri? Karena ya konteksnya ada kegagalan dari proses penegakan hukum yang tadi disebutkan Mbak Asvin dari peraturan-peraturan seperti TAP MPR dan sebagainya. Oke, kalau saya perhatikan sih di Facebook nggak ada tanggapan atau pertanyaan lain. Jadi mungkin kita akan segera menutup diskusi sore ini, tapi sebelum itu saya mau minta kesimpulan atau juga mungkin tambahannya rekomendasi kali ya, rekomendasi dari kedua pembicara. Saya persilakan dari Mbak Asvin terlebih dahulu. Ya, kalau rekomendasi begini, ini Indonesia sebetulnya sudah hampir terlambat gitu ya, dalam arti menjaga agar tidak ada konflik kepentingan, menjaga etis, dan pastinya hukum, itu sebetulnya kan agar kita tidak jatuh pada korupsi atau penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan publik. Dan kita hampir tamat ini ya,
karena institusi terakhir yang diharapkan mencegah korupsi dan lain-lain, menindak korupsi yaitu KPK, juga sekarang mempertontonkan konflik kepentingan yang sangat struktural. Tapi saya pikir belum terlambat begitu, masih ada harapan di MK. Semoga ada hakim MK atau siapapun yang mendengar ini gitu ya. Harapan ada di MK karena sedang ada judicial review untuk soal undang-undang di sana. Tetapi juga harapan sebetulnya ada di Presiden, karena Presiden yang paling bertanggung jawab untuk soal pemilihan pimpinan KPK. Dan kita semua ya hanya bisa berharap semua itu berjalan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin dari Prof. Susi. Baik, terima kasih Mbak. Saya ingin memulainya dengan kejadian yang akhir-akhir ini kita alami, bagaimana contoh KPK, kemudian juga bagaimana contoh dari lembaga-lembaga lain, itu tidak terlepas dari pengisian jabatan. Jadi kalau pengisian jabatannya buruk, gitu ya, itu yang saya khawatirkan akan menghasilkan kualitas-kualitas pimpinan yang buruk juga. Maksudnya buruk di sini apa? Buruk itu betul bahwa itu mekanisme pengisian jabatannya itu sudah dilakukan sesuai dengan peraturan. Tetapi hanya dalam arti formal saja. Tidak dalam arti material gitu ya. Arti material itu termasuk etika-etika tadi gitu loh. Nah, misalkan mengenai pengisian jabatan pimpinan KPK yang sekarang, kita tahu bahwa begitu hiruk-pikuk gitu ya. Banyak sekali keberatan masyarakat terhadap figur-figur tertentu dari para calon pada waktu itu. Nah, seharusnya itulah yang didengar. Karena apa? Karena keberatan-keberatan itu, keberatan yang disampaikan oleh masyarakat, itu adalah bentuk kontrol. Dan keberatan itu bukan berasal dari satu atau dua orang, tetapi keberatan itu seakan-akan masif gitu ya. Dilengkapi juga dengan data misalkan. Nah, jadi saya sangat berharap bahwa mekanisme pengisian jabatan publik, terutama jabatan untuk lembaga-lembaga yang dibentuk dalam rangka pemberantasan korupsi yang membutuhkan moralitas tinggi tadi, itu disesuaikan atau dijalankan dengan sangat berhati-hati, dijalankan dengan sungguh-sungguh, terlepas dari berbagai kepentingan, terutama kepentingan akomodasi politik gitu ya, akomodasi kepentingan misalkan untuk berapa tahun ke depan. Nah, seharusnya itu yang menurut saya perlu kita mulai benahi dari sekarang. Jadi pengisian jabatan yang memang betul-betul mencerminkan pengisian jabatan yang bertanggung jawab, yang sesuai bukan hanya dengan peraturan perundang-undangan, tetapi sesuai dengan esensi demokrasi, sesuai dengan asas-asas negara hukum misalkan, dan juga asas-asas yang lainnya, terutama sesuai dengan etika. Demikian Mbak Amira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Susi, terima kasih juga Mbak Asvin atas diskusi sore ini. Kalau misalnya saya mau memetik pelajaran atau apa yang bisa kita lakukan sebagai, jadi saya utamanya ngomong ini kepada para peserta yang nonton di Facebook sore ini. Saya teringat dan saya senang sekali dengan salah satu rekomendasi Prof. Susi, yaitu terus berisik dan kritis sebagai bentuk opini. Saya rasa sebagai rakyat yang bisa kita lakukan adalah kita menuntut etika dari pejabat-pejabat publik yang baik. Ya, kalau misalnya kita bisa minta bahwa saya mau pejabat publik diisi oleh orang-orang yang memiliki etika yang baik. Saya mau kalau ada pejabat yang melanggar etika publik, ya harus dilaporkan atau harus didisiplinkan seperti itu. Ya. Mbak Amira, saya bisa tambahkan sedikit? Boleh, Prof. Nah, ini sebagai contoh aja ya Mbak ya, untuk pengisian jabatan. Ketika saya sedang S3 di Melbourne, saya melihat anak sahabat saya masih kecil Mbak, sekitar kelas 3, kelas 2 atau kelas 3 SD lah kalau di Indonesia. Tetapi ketika satu semester itu atau satu term, istilahnya satu term ya, satu term itu mereka membahas tentang sistem ketatanegaraan.
Dan salah satu yang dibahas di dalam sistem ketatanegaraan itu adalah bagaimana, apa sih yang kamu inginkan kalau seseorang itu menjadi anggota parlemen? Apa sih yang kamu inginkan kalau seseorang itu menjadi perdana menteri? Dan itu mulai diperkenalkan itu, mulai dari anak-anak masih SD gitu ya, tetapi dengan bentuk pembelajaran yang menarik. Makanya terus masing-masing anak itu mereka mengatakan, oh kalau dia mau jadi anggota parlemen, maka dia harus pinter pidato misalkan. Kalau dia mau jadi anggota parlemen, dia harus pinter komputer gitu. Ya itu kan sesuai dengan imajinasi anak kelas 2 atau kelas 3 SD gitu ya. Tetapi apa pelajaran yang kita petik dari sini? Dari sejak usia dini, mereka sudah diperkenalkan dengan syarat dan mekanisme pengisian jabatan publik. Nah, ini yang kita petik gitu. Dan ini yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Memasukkan di dalam kurikulum gitu ya, mulai dari pendidikan dasar, disesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka. Betapa pentingnya mengisi jabatan publik dengan orang-orang yang mempunyai kapasitas yang baik gitu. Dan kapasitas yang baik itu adalah kapasitas di mana orang yang bersangkutan atau pejabat yang bersangkutan itu memiliki nilai-nilai etik yang baik. Demikian Mbak Amira tambahannya. Terima kasih. Terima kasih tambahannya Prof. Susi. Dengan demikian saya cukupkan diskusi sore ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara kita. Sore ini Prof. Susi dan Mbak Asvin, saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang menonton secara live dari Facebook Bung Hatta Award. Sampai jumpa di diskusi online Bung Hatta Anti Corruption Award berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pamit. Pamit. Terima kasih Mbak Din, Prof. Susi. Terima kasih Bu Susi. Selalu ya. Mari. Kita tinggal mantau Sehat ya Mas keputusan ini. Balas, Mbak Amira. Selamat berakhir Sehat, pekan Prof. Sehat. semua. Terima kasih, Bu Amira, Bung Nales. Bikin gift ya. Siap.